الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat-nikmat yang lainnya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam dan ketakwaan. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman serta ketakwaan yang ada dalam diri kita terus bertambah kuat dan tertanam sampai akhir hayat kita nanti, sehingga kita semua diselamatkan oleh Allah dalam dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishrun, maqalah ke-25. Ruya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala ashabihi, beliau keluar dan keluar suatu hari dan menemui sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi keluar di suatu hari, kemudian menemui sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu Nabi berkata, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian pagi ini? Nah, ditakoni Nabi kabar keadaan pagi ini kayak apa. Nabi itu perhatian orangnya dengan sahabat. Ai dakhaltum fi waqti subah, yaitu masuknya waktu subuh nih kayak apa keadaan, maksudnya pagi. Faqalu, lalu mereka menjawab, asbahna, pagi kami, ai sirna fi subah, yaitu di waktu masuknya waktu pagi ini, mu'minina billahi jalla wa'ala, kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pagi ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Jawabannya itu. Namun kita ditakoni ya Pak, apa kabar hari ini? Kadang makan belum lagi nih aja. Pagi ditakoni itulah, apa kabar pagi ini? Belum sarapan Pak Guru ini aja. Itu jawaban. Ini sahabat lain jawaban, kada urusan dunia jawabannya. Apa kabar pagi ini? Ujar Nabi. Ujar para sahabat, mu'minina billahi, kami masih beriman lawan Allah. Ini artinya iman kepada Allah itu jauh lebih berharga dari apapun, dari dunia dan isinya, langit, bumi, semua. Bahwa iman kepada Allah itu jauh lebih berharga, lebih mahal. Nah, jawabannya luar biasa.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ma alamatu imanikum, apa tandanya iman kalian? Ditakoni Nabi karena menjawab kayak itu. Ditakoni apa kabar, masih beriman. Kemudian tunjukkan apa tanda keimanan kalian. Karena wani menjawab tadi, amun jaka bepada belum sarapan kan lapar nih tandanya kan, lama awak begatar mungkin tangan. Ini menjawab masih beriman, berarti tunjukkan apa buktinya. Nah kayak itu, apa tandanya kalian masih beriman? Qalu, mereka menjawab, nasbiru alal bala'i, kami sabar terhadap bala, terhadap musibah. Ail imtihani minallahi ta'ala, yakni dari ujian yang diberikan oleh Allah. Itu tandanya yang pertama. Tanda imannya sahabat-sahabat Nabi itu. Ujarnya yang pertama, kami sabar bila diberi bala, bila diberi ujian oleh Allah. Itu tandanya. Yang kedua, tanda kami beriman kepada Allah, wa nashkuru 'alar rakhai, kami bersyukur atas kemewahan yang ada. Ail ittisa'i fil ma'isyah, yaitu kelapangan hidup. Jadi bersyukur sahabat Nabi diberikan kelapangan hidup, diberikan ya kecukupan di dalam hidup, bersyukur. Itu tanda yang kedua bahwa mereka masih beriman. Yang ketiga, tandanya kami masih beriman, wa nardha bil qada'i, kami ridho dengan qada Allah, dengan ketentuan Allah, ayil hukmil ilahi fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi minal ahwali fil azali ilal abadi. Nah, kami ridho dengan ketentuan Allah, dengan yakni hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dari segala hal-hal apapun, dari ketentuan-ketentuan apapun, mulai dari alam azal sampai selama-lamanya. Kami ridho sudah. Apa aja keputusan Allah kami ridho. Nah, tiga ini tanda imannya. Satu, sabar diberi ujian. Dua, bersyukur diberi nikmat. Kayak itu tuh nyamannya tuh. Yang ketiga, ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini tanda imannya. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi SAW berkata, bersabda, antumul mu'minuna haqqan, kalianlah orang yang beriman yang sebenarnya. Nah, berarti iman yang sebenarnya itu ujar Nabi, orang kami orang yang beriman yang sebenarnya. Kenapa tandanya tadi itu? Satu, sabar diberi ujian. Dua, bersyukur diberi nikmat. Tiga, ridho dengan ketentuan Allah. Maka ujar Nabi, kalian adalah orang yang beriman sesungguhnya. Nah, ini luar biasa. Bahkan Nabi di sini bersumpah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Berarti itu bujur-bujur, artinya keimanan yang paling top, yang paling mantap, yaitu tuh cirinya tiga. Bila di antara kita ada tiga, bilanya diberi ujian sabar, diberi nikmat bersyukur, apa yang ditentukan oleh Allah inya ridho, berarti itu top, paling topnya iman sudah. Sebab iman ini memang ada tingkatannya juga. Kalau tingkatan yang kita umum, ya namanya iman itu,
Ya beriman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Beriman dengan Gemet jawab lah. Udah takutan gitu nah. Rukun iman ada berapa? Bujur ah. Nah, oh pokoknya wani gitu nah. Inggih bujur. Celengin gitu nah. Model enam kan tuh ya. Nah, kemudian ragu gitu. 6 kata orang. Rukun iman ada 6. Bujur 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada para malaikat. 3, iman kepada Nabi Rasul. 4, iman kepada kitab-kitabnya. 5, qada dan qadar. 6, kepada hari akhir. Itu hanya nang umum nak ingat sudah. Itu tingkatan yang umum aja masih. Umum artinya apalagi kekanakan itu cukup menghafal aja. Cukup menghafal aja imannya. Nah, prakteknya kayak apa iman kepada Allah? Ya percaya Allah itu ada. Itu simpelnya tuh. Percaya Allah ada, sudah titik. Bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Percaya atau sudah? Tuh standar iman. Tanamkan dalam hati bahwa Allah itu memang ada, sudah. Yang kedua, Allah memiliki makhluknya namanya malaikat. Percaya kita ada memang malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah, tugasnya ini. Percaya tuh. Yang ketiga, percaya bahwa Allah punya utusan, nabi-nabi, rasul-rasul. Percaya, kalau sudah percaya berarti mau umpati siapa yang diutus oleh Allah, umpati karena percaya. Lalu percaya bahwa Allah itu memiliki kitab-kitab. Ada yang kita kenal apa? Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Percaya dengan semua isi kitab-kitab suci itu. Yang kelima, percaya dengan takdir dan ketentuan. Yang keenam, percaya adanya hari akhir. Hari akhir itu apa? Adanya alam kubur, adanya hari kebangkitan, adanya padang mahsyar, adanya hari perhitungan, adanya sirat mustaqim, adanya surga neraka. Itu hari akhir. Percaya kita. Itu sudah standar benar itu sudah. Standar rugi kerdahune. Nah, ada tingkatannya lagi. Selain percaya itu tadi, lalu praktek yang sebenarnya bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita ini itu kan sudah ketentuan Allah. Prakteknya nih, ketentuan Allah sudah, yakin sudah. Karena satu, kita yakin Allah ada. Berarti yang menciptakan semua alam dunia termasuk kita manusia, makhluk-makhluk yang lainnya adalah Allah. Oh, berarti Allah yang menentukan semuanya ini. Hendak nangka ini, nangka itu, kayak apa, itu Allah. Nah, bilanya ketentuan-ketentuan ini rasanya nyaman bagi kita, berarti jadi nikmat tuh. Oh, itu harus disyukuri. Bila ketentuan-ketentuan itu rasanya kada nyaman, berupa bala, berupa ujian, berupa musibah, maka harus disabari aja. Karena ini sudah kehendak Allah ke ini. Karena kau dikarasi, Allah pengampunnya. Nah, itu puncak iman. Maka sahabat tuh seperti itu. Orangnya sudah tinggi puncak keimanannya. Begitu ditanya oleh Nabi, tanda iman kalian apa? Kada menjawab nang rukun nih 6 topang kada. Itu mungkin jaka kekanakan sama sahabatnya masih.
Memangnya jar Nabi rukun iman ada berapa? Bisa jadi kayak itu pertanyaannya. Tapi karena ini sahabat-sahabat nih sudah level ilmunya sudah jauh dari ulama-ulama kita nih, jauh keilmuannya orang yang bertemu dengan Nabi. Maka pertanyaan bagaimana tanda iman itu bukan pertanyaan sepele sebenarnya. Maka jawabannya pun harus dengan level yang berkelas. Jawaban imannya. 1, kami bersyukur bila diberi nikmat. 2, bersabar bila diberi ujian. 3, ridho dengan ketentuan Allah. Nah, ini puncak sudah. Wani berucap nang ini harus siap dengan segala risikonya. Ayo. Coba ulun sabar bila diberi ujian musibah, siaplah bila diuji. Ayo yang ada nih ulun siap kayak apa aja pian uji, sabar. Isok datang ujian kadang ulun bugaya nih ada orang sasat di hutan. Orang ini sasat di hutan, kada tahu jalan bulik. Mana jalan buliknya sasat. Naik ke atas pohon tinggi, lihati kalau ada jalanan. Kereda, turun lagi jalan lagi, pokoknya jalan. Berhari-hari sampai seminggu sudah. Makanan habis, sang bekal kereda lagi. Akhirnya Pak boyoh, belemah, tenaga habis sudah. Lalu pasrah sudah. Kalau ini jadinya sudah ketentuan pian ya Allah, ulun terima. Ijah inilah kan. Dan seandainya kalaupun ulun habis umur di sini, ulun ikhlas. Ini ucapan itu benar nih. Pada berapa lawas harimau datang. Ya Allah, jadi pian nih menganggap aja. Dua Tuhan sambatnya menganggap Tuhan. Jangan juga langsung nang kayak itu aja. Ayo, datang langsung. Ulun tuh begaya aja tadi. Maka sudah ikhlas bila hendak mati. Nah, hanya harimau. Harimau. Apa kabar jar? Kodangar tadi siap sudah jar. Ini anak membaca Allah memberi kelana nih sudah. Lalu bebiar nejar ulun tuh begaya aja. Nah, ayo di mana batas iman kita? Itu jadul tuh contohnya. Nah, sahabat nih wani berucap kayak itu memang levelnya sudah imannya dah kada diragukan lagi. Memang kelas sudah. Termasuk ulama-ulama wali-wali kita kayak itu. Nah, kita nih hanya sekedar menyampaikan dan kita juga berusaha dan mencoba untuk melatih diri kita seperti itu. Bila ada ujian dari Allah yang kecil-kecil dahulu, itu latihan sabar. Dilatih sabar. Diberi nikmat, syukur, latihan. Jangan sampai keringat gitu. Dan dipikirkan, perjalanan hidupku dari awal lahir sampai kayak ini sudah ketentuan Allah. Aku ridho. Nah, itu latihan tuh. Kayak itu. Jangan bila ditakoni, mesti menjawab. Sekalinya datang tadi dah langsung. Qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang-orang yang arif, as-sabru salasu maqamat. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Nah, ini sabar ulanglah. Ada 3 tingkatannya. Tarkus syakwa wa hiya darajatut tabi'in.
tidak mengeluh dengan sesuatu, itu sabarnya derajat tabi'in. Tidak mengeluh dengan keadaan kita, itu sabar tidak mengeluh, itu itu derajatnya derajat tabi'in. Satu. Yang kedua, tingkat sabar yang kedua, waridha bil maqduri wa hiya darajatuz zahidin. Ridho dengan takdir Allah, itu adalah sabar derajatnya orang-orang zuhud. Dua deh, kita jelaskan. Yang ketiga, wal mahabbatu lil ibtilai wa hiya darajatus siddiqin. Nah, cinta kepada bala. Ayo. Cinta kepada bala, ujian, musibah. Nah, ini adalah sabar derajatnya siddiqin. Fa fil hadis, maka di dalam hadis, u'budillah 'ala ridha, beribadalah kepada Allah dengan ikhlas, dengan ridha. Fa illam tastati', bila kada mampu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, fa fis sabri 'ala ma taqrahu khairun katsirun, maka sabarlah dalam sesuatu yang tidak kita senangi, karena di situ banyak terdapat kebaikan. Itu hadis Nabi. Jar Nabi, beribadah dengan ikhlas, dengan sabar. Bila kada kawa beribadah dengan ikhlas, maka sabarlah dengan sesuatu yang kita kada senang, karena di situ banyak kebaikan-kebaikan. Ini kita jelaskan tingkatan sabar tadi. Yang pertama, sabar tidak mengeluh. Ini tingkatannya para tabi'in. Kada mengeluh kayak apa aja nih ujian, coba kada mengeluh. Yang kedua, ridho dengan takdir. Apa aja takdir sudah. Nah, ridho dan tidak mengeluh itu beda. Ridho dan tidak mengeluh itu beda. Kalau kada mengeluh, bisa jadi di muntungnya kada terucap, di hati bisa jadi masih begeretek. Bisa jadi dalam hati tuh kadang oyohnya, nah masih ada tuh nangka itu nah. Walaupun di mulut kada terucap. Ya kalau misal beribadah aja disuruh Allah sembahyang, walau uyuh na uyuh udah mata mantuk, awak uyuh, sembahyang belum, tidak terucap di mulutnya, aduh sembahyang lagi nah ya uyuh, kada terucap, tapi di dalam hati bisa tuh terucap. Biasalah uyuhnya dalam hati dah. Nah, itu kada mengeluh di muntung, tapi di hati masih bisa. Kalau ridho, nah itu di muntung kada, di hati pun kada juga. Nah, itu ridho. Tertinggi lagi tingkatannya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling berat, wal mahabbatu lil ibtilai, mencintai bala. Bala aja dicintainya. Amun kita nih bila nikmat aja kita cinta, ya kalau bila yang nyaman-nyaman aja kita senang. Ini bala gin senangnya. Dapat ujian musibah happy. Ayo. Menurut akal rasa loco. Dibari ujian, dibari bala musibah malah himong, malah senang. Nah, ini tingkatan siddiqin. Siapa siddiqin itu? Yaitu para nabi, para rasul. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan nabi dan sahabatnya itu yang siddiqin itu. Tingkatannya itu luar biasa sudah. Diberi nikmat makan
kawa guring, kawa makan, bisi rumah, bisi harta, itu sudah kada tapi mikir lagi orang sedih. Tapi diberi bala, nah itu jarnya nikmat. Nah itu nang locoknya. Diberi ujian, nah ini nikmat nih jarnya. Apa gerang nikmatnya? Oh, Allah perhatian lawan aku. Allah menguji, mentes aku untuk satu jadi menghapus dosaku. Himong kalau dosa dihapus, walaupun sakit. Begitu nah. Walaupun sakit, tapi dosa hilang. Himong. Kita sakit. Aduh, sakit. Mengeluh kita kalau sakit. Sahabat ada sakit, himong. Kenapa? Dengan sakit tadi itu adalah cobaan, ujian dari Allah, tapi dosanya hilang. Itunya tuh. Efek dari itunya nah yang maulah senang tadi. Atau kada dapat juga. Oh, bala ini untuk meningkatkan derajatku di sisi Allah. Kada apa-apa. Kena berarti di surga nyaman nih. Kena himongnya akhirnya. Namun kita diberi bala, ujian, musibah. Lah mengeluhan, gerunom, gerasa, gerusuk, gelisah, stres, macam-macam. Tapi sahabat Nabi kada diberi bala malah senang, malah happy, malah ya tadi bang cinta dengan bala ujian musibah yang diberikan oleh Allah. Dibiarkannya aja. Nabi siapa tuh yang garing lawas? Nabi Ayub, penyakit kulit, mengeluh kada. Geronom kada, dibiarkan saja. Tapi syariat masih dilaksanakan. Artinya ikhtiar berobat masih. Nukar obat, ndak ke dokter, jika ada dokter bahasa kita ya ini itu kan masih. Tapi masalah baikkah, kadakah, kada apa-apa. Ini sudah kehendak Allah gasanku. Bilanya kada baik, berarti inilah cara Allah menaikkan derajatku. Bilanya baik, ya alhamdulillah. Begitu tuh. Oh ini nang ngalih benar. Ngalih. Nah, nabi-nabi kayak itu, sahabat-sahabat Nabi kayak itu juga. Nah, jadi kita berusaha menyempurnakan iman kita semua, yaitu dengan latihan tadi. Bila diberi ujian, sabar. Bila dapat nikmat, bersyukur. Dan apa yang sudah kita jalani hidup ini sampai detik ini, sampai saat ini, bahkan sampai akhir hayat nanti, itu harus ridho, karena itulah sudah ketentuan Allah. Belajar ridho. Ridho tuh kalau bahasa kitanya, bahasa nyamannya ya senang tadi bang. Itu orang ridho. Ridho dengan ketentuan Allah tuh ya senang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku. Arti ridho tadi senang. Senang beisi Tuhan Allah, senang beisi Nabi Muhammad, senang kita ditakdirkan beragama Islam, itu ridho ngarannya. Nah, jadi apapun ketentuan Allah, ridho, senangi. Nah, ini kita latihan bagaimana. Makanya aku kada pernah bosan-bosan menyampaikan masalah syukur, sabar tuh. Karena itu bang sudah puncak keimanan dan cara menjawab perjalanan hidup kita. Cara menjawab takdir-takdir yang diberikan oleh Allah. Itu syukur, sabar, syukur, ridho, ikhlas. Itu nah, di hati kita tuh dilatih. Begemet jam. Ya perlahan lah. Kada langsung situ sini. Terutama yang sabar nih bang, teberat sedikit. Ya kalau biasa teberatan yang sabar nih. Amun bersyukur tadi
Hati-hati aja, itu perlu hati-hati bila bersyukur. Kenapa? Sebab bila dapat nikmat tuh kadang-kadang bisa keingat itu aja. Itu perlu dihati-hati. Maka caranya bila dapat nikmat lakas bersyukur. Syukur dengan ucapan, dengan hati, dengan tindakan, perbuatan. Dapat nikmat alhamdulillah dimuntung. Di hati yakini oh ini datang dari Allah. Kemudian apa perbuatan tindakannya? Apa yang diperintah Allah laksanakan. Dah itu sudah cukup syukurnya. Jangan sampai keingat lagi belum dapat nikmat, maka berdoa benar berhikmat ya Allah, ulunna. Duitnya selanjung turun duit selanjung keringatan bersyukur. Sudah dapat tuh selanjung keringatan bersyukur. Umpamanya tuh Allah nanda itu tuh berdoa kan bebas ya kalau kada mungkin juga selanjung dari umpama turunkan Allah duit selanjung itu bisa keingat tuh bersyukur lalu macam-macam ya. Nah itu perlu hati-hati. Makanya jar guru kita Kiai Syarif Rahmat bilanya hendak nikmat meminta dengan Allah, meminta nikmat itu disiapkan syukurnya berdahulu. Harus siap dahulu. Oh, aku hendak ini. Siapkan dahulu. Karena bila ada aku bersyukurnya ke ini. Nah, itu harus disiapkan dulu. Diingat terus dan disiapkan. Jangan bayar mintanya aja. Syukurnya kada disiapkan tuh hati-hati. Bahaya kita. Justru di situ bisa datang ajab tadi. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kada bersyukur kan azab datang. Nah, jadi hati-hati. Nang sabar nih berat, bila syukur tuh hati-hati. Kira-kira itu yang bisa disampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan istiqomah dalam ibadah, diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu agama, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكف أذى المؤمنين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum